Halo Om, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini gue akan nge-review sepeda ya. Udah lama banget nggak nge-review sepeda. Akhirnya gue pengen banget nge-review sepeda. Dan akhirnya jadi gue nge-review sepeda. Gue ngomong apaan gue nggak tahu ya kan. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya bumper dulu. Jadi ceritanya gini, ya kan. Beberapa minggu belakangan, gua teracuni oleh road bike. Jadi gue lihat road bike dan gue pengen mulai road bike. Nih beberapa dari om-om di rumah udah lihat Instagram gua kalau gue mau mencoba untuk main road bike ya kan. Karena racun Sally, racun Mini Velo, racun perkalceran tuh 26, 6,5. Dan gue mau nyoba ke 700 ya kan, jangan di-unfollow. Kemana ada yang ngomong tuh di-unfollow Instagram gue. Jadi sepeda itu kan banyak ya, kita harus nyoba beberapa macam sensasi dari sepeda yang ditawarkan. Dan ban-ban ukuran di luar sana dari mulai 16 sampai 29 lah, atau 700 ya kan. Nah, pada kesempatan hari ini gue mau nge-review suatu road bike yang kita nggak ngomong high spec tinggi ya, atau harga-harga yang di atas 50 juta, tapi kita akan nge-review sepeda yang memang masuk kantong budget para pemirsa di rumah. Yega, panggil road bike-nya sini. Nah, ini nih. Balik. Jadi ini adalah Genio Vanguard dan kebetulan ini masuk kantong-kantong ya, let's say nanti gue bicara soal harga, bersahabat lah. Jadi ada perjalanannya gitu gue mau main road bike. Dan sepeda ini cukup, kalau gue bilang cukup murah tuh relatif ya, tapi cukup bersahabat lah. Jadi kita mulai dari pertama itu geometri ya. Nah kebetulan gue suka banget geometri yang all around atau road plus atau apalah, karena enak dipakai nanjak, enak dipakai jauh juga, makanya dia geometrinya agak sloopy nih. Tuh lihat. Dan weldingnya itu nggak kerasa di tangan gue nih kalau misalnya om lihat ya. Rapi banget. Ini adalah bahan aluminium ya, dan ini adalah size 47. Karena gue cek di webnya, size 47 sama size 50 itu bedanya cuma di situ nih. Kalau soal reach dia sama, soal top tube dia juga sama. Pokoknya hampir semua sama, kecuali ini situp. Benerin gua kalau misalnya gua salah. Dan ini beratnya itu kalau nggak salah gue timbang 11 kecil lah. Jadi dengan aluminium, tapi looksnya karbon ya kalau dilihat. Dan juga dia forknya tuh aluminium. Nah ini yang gue suka nih, taper. Katanya mah kalau taper bisa meredam ya kan, getaran-getaran di rumah ya kan. Terus geometri ini bagi gua lebih kayak misal dipakai gravel ringan juga masuk, misal dipakai jauh juga enak, dan nggak yang terlalu kayak nyeruduk gitu loh, kayak pengen nyerang gitu loh. Dan bannya ini 28, tapi dia gua akuin ininya agak ini ya, ngangkang seperti gravel. Nah kebetulan karena sepeda gue sebelumnya gravel, gue suka nih yang gede gini. Tapi untuk maksimal clearance dia mentok kayaknya di 28. Soalnya di sini udah tipis banget, tapi di bagian depan gede. Itu paling kalau misalnya mentok itu di sebelah sini dan di FD-nya nih. Ini kayak 4 lembar kertas dia. Nah kalau soal geometri dia cuma ada 2 ukuran, 47 sama 50. Dan kalau kita ngomong group set, dia group setnya itu sudah Sensa Empire ya. Itu kalau nggak salah dia ada level tertinggi dari Sensa. Benerin kalau salah. Nah kemarin tuh gue pakai sekitar 50 kilo. Karena gue juga baru nih main road bike. Agak aneh karena bannya jujur tipis ya. Biasa kita ban tebel kan. Tapi untuk cadence, anjay. Untuk cadence dia lebih enak gitu. Karena bannya tipis, enteng gitu. Terus dan group set ini cukup lah dengan harga segini ya.
Dia kemarin gue coba FD, gue coba RD lancar ya. Dan yang kurang terbiasa tuh kalau di sininya nih, karena biasa di gravel besar ya. Di sininya tuh kalau misalnya tangan gue agak begini nih, dia tuh setengah, cuman setengah. Kalau gravel tuh gede gitu. Apa sih nih hoodnya ya? Hood gitu. Hood. Jadi cranksetnya ini dari Genio juga, alloy juga, dengan chainring 50-34. Tapi jujur kemarin gue coba lebih seringnya di 50 ya. Karena kemarin juga di Jakarta kita berputar-putar dalkot ke kota itu nggak terlalu perlu yang 34-nya. Nah di belakang dia sprocketnya itu 11-28. Lebih dari cukup, mau ngebut, mau ya tanjakan-tanjakan flyover ya cukup ya. Hubnya tuh kalau nggak salah dari Genio ya, benerin gue kalau salah. Dan rimsnya itu dia udah double wall juga. Kalau soal pengereman dia masih pakai mekanik sih, tapi gua rasa itu lebih dari cukup karena dibanding hidrolik kalau untuk road bike nggak terlalu perlu pengereman yang gimana juga ya, biarpun itu kita bisa bilang penting karena gue juga makainya masih di bawah average 35 kemarin, remnya juga udah cukup mumpuni lah. Terus kalau misalnya apa nih? Naon ya? Bukan. Hah? Ini nih naon? Gue mau ngomong drop bar. Drop barnya itu lebarnya 42 ya. Nah, biasanya kan agak besar ya kalau gravel. Ini gue perbandingan gravel karena gue lebih ke gravel sebelumnya. Dengan lebar 42 itu udah enak banget. Terus ini juga alloy. Stemnya dari Genio. Dan headsetnya juga udah taper. Nah ini gue nggak nyangka nih. Gue pikir pas pertama kali gue pegang nih bar tape kayak kurang nyaman gitu. Tapi pas dipakai jauh cukup sih. Jadi dengan berbagai posisi nih, yang gue jarang coba jujur yang bagian bawah. Karena belum terbiasa ya. Kalau misalnya bagian bawah ngebut atau apa itu gue belum terbiasa nih megang yang bawah. Ban ukurannya 28, bawaan pabriknya juga udah enak. Terus pedal belum klit ya. Jadi kalau om di rumah mau upgrade ganti klit itu silakan aja. Kemarin gue jujur yang 50 kilo tuh gue nggak pakai klit. Mau nyoba aja bawaan pabriknya kayak apa. Terus saddle ya standar lah ya. So-so nyaman iya. Tapi kalau untuk dipakai jauh gue belum tahu nih. Soalnya saddle itu kalau makin empuk dipakai jauh tuh makin sakit, panas. Tapi ini oke lah, cukup. Nah ini seat postnya dia bukan 27,2, dia lebih besar ya. Terus seat clampnya dia bukan yang apa tuh? Quick release. Terus dia juga masih quick release. Apa? Bukan apa namanya nih? Dia masih quick release ya, belum TA, ya kan? Gitu. Semua sih lancar ya. Kemarin gue juga pas baru unboxing gue nyeting sepedanya di bengkel BJB Cipete nih. Sama Firsa, thank you Firsa. Terus apa lagi ya? Apa namanya? Harga. Nah ini tunggu om di rumah nih. Jadi sepeda ini dibanderol dengan harga 5,9 juta, 5,9 something atau 6 juta kurang 5.000. Silakan bandingin, gue udah ngeliat di review-review di YouTube ya. Untuk harga di bawah 6 juta, yang speknya seperti ini tuh nggak ada. Kebanyakan di bawah 5 juta tuh ada merek lokal juga dengan tampang dan looksnya seperti alloy, ternyata itu besi dan cukup berat. Gue juga udah lihat di review di YouTube itu bagi yang sudah upgrade nih, itu lumayan loh, berkurang sekitar 2 kilo nih. Contoh misalnya RD, group set, wheel set di upgrade, sama apa ya kemarin di upgrade? Oh iya, seat post saddle itu udah ngurangin banget berat gitu. Emang ya bawahnya juga nggak dikasih, semua sepeda juga nggak dikasih ini deh, battle cage gitu. Kita ngomong untuk pemula ya, untuk kedepannya gue akan pakai sepeda ini terus. Dan semoga kalau ada rezeki juga gue mau nyobain tuh sepeda-sepeda, ini kan alloy, gue mau nyobain sepeda besi, gue mau nyobain sepeda karbon, gue mau nyobain sepeda yang mahal, biar gue tahu perbandingannya. Jadi ada prosesnya dari bawah, level bawah, tengah, atas ya kan. Ya namanya racun itu nggak usah berhenti, karena yang bikin kita happy adalah racun, ya nggak? Oke, yang paling sering gue lihat sih jujur warna ini ya. Tapi kalau mau warna yang lain,
ada di sini, nih warnanya. Iya kan? Gampang. Jadi jujur nih, pertama kali frame ini datang gue agak ngeremehin alloynya ya, karena ya kita jujur juga dengan harga segitu. Tapi pas gue lihat-lihat dan gue cari-cari informasi tentang alloy ini nggak main-main loh. Ini adalah AL6. Jadi dengan teknologi hydroform dan smooth welding, ini frame alloy jadi kelihatan kayak karbon, bener gak? Dan dengan budget yang ya dedah. Kalau misalnya kita bandingin sama harga perkalceran mah ini cukup mumpuni. Nih, kalau Om di rumah nggak percaya ya, nih lihat, ini nggak main-main mulus sih, kayak nyatu gitu loh. Iya kan, kayak nyatu di bagian atasnya. Nah kalau di bagian bawah nih masih ada kelihatan weldingnya, tapi kan di bagian bawah deket BB ini nggak terlalu kelihatan ya. Oh iya, head BB-nya juga itu udah Holotech, jadi Om nggak usah khawatir deh yang bagi para fanatik Holotech yang nggak suka sama BB kotak, ini udah Holotech. Kayaknya gitu aja, ya kan? Untuk sensasi berkendara, gue nggak bohong, tapi gue juga pemula ya road bike ini. Kemarin gue coba dengan baju ketat ya, akhirnya saya juga pakai baju ketat. Itu benar-benar sih omongan yang semua akan ketat pada waktunya, itu benar banget. Tapi emang nyaman banget, gue berasa kayak anak road bike kemarin. Dan untuk kedepannya gue akan mendalami road bike secara dalam. Ya, mendalami road bike secara dalam. Gue ngomong apaan sih dari tadi nih? Gue gara-gara lemper nih. Untuk sensasi riding, gue juga belum bisa bandingin karena gue juga, ini adalah frame road bike pertama gue. Tapi jujur, dengan perbandingan gravel sih ini jauh lebih enak ya, jauh lebih enteng lah ya, normal lah karena bahannya juga tipis ya. Tapi kedepannya gue akan nyoba-nyobain road bike lain biar gue tahu perbandingannya positif negatifnya apa dan bagi gue yang enak apa. Tapi untuk kocek segitu ya, jujur ini lebih dari cukup. Ya semoga informasi ini berguna buat kamu di rumah. Bagi yang mau tanya, mau komen, mau apa kek, mau DM tentang sepeda ini atau sepeda lainnya, silakan DM dan komen di bawah, iya kan? Udah, Ci. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gue Igi, gaya berkendara. Ya, tadi ini udah ngetes sepedanya Genio Vanguard. Untuk ukuran harga 5 juta sekian, oke lah, nggak ada masalah. Untuk yang baru mau coba-coba road bike, ini worth it. Cuma kan, tapi ada plus minusnya lah. Plusnya itu ya dengan harga segitu udah bisa road bike. Nah ini bahannya alloy, tapi 5 jutaan ya masuk akal lah sepedanya. Untuk pemula bisa, tapi untuk saya mungkin nggak ya, anjay. Ya, untuk pemula oke. Minusnya cuma berat aja. Jadi kalau untuk cuma ngejar-ngejar apa sih namanya istilahnya endurance atau apa-apa itu masih oke, tapi kayak untuk peletonan takutnya kalah bersaing sama teman-teman yang karbon ataupun bahan yang lebih ringan, itu aja. Overall untuk harga segitu masih worth it, masih masuk akal lah. Ya itu aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut aku first impressionnya tuh apa ya? Kalau untuk pemula ini worth to buy karena dari group set dan wheelsetnya itu juga udah enak dipakainya. Jadi apa ya? Kalau mau nyoba-nyoba ini bisa jadi rekomendasi buat kamu yang pengen punya road bike tapi masih dengan harga terjangkau tapi udah dapat group set yang bagus atau sepeda yang bagus. Oke, gue pertama kali nyoba brand Genio Vanguard. Ini kalau untuk saya ya pemula sangat cukup banget buat teman-teman yang mengawali mau pakai road bike yang based on budget. Jadi dengan isian partnya terus geometrinya itu udah sangat cukup buat pemula yang kita ini ya. Jadi cobain aja, geometrinya enak sama tahan banting lah untuk perkotaan sama buat tanah-tanah. Gitu aja sih. Tadi kan Om udah lihat nih reviewnya dari gua dan Wira. Gimana menurut lu, Wir? Untuk Vanguard di harga 5 jutaan sangat worth it banget.
cocok buat dipakai Tamasya. Ya, worth to buy lah ya. Yes. Anyway, nih hari Kamis sampai Sabtu ini gua bakal goes happy seru-seruan ke Tasik dan Batu Karas. Woi. Tar dulu. Buat yang pengen tahu keseruannya kayak apa, pantengin terus Instagram Gaya Berkendara. Cabut ya. Yuk. Yuk dah.